Dalam penjelasan Isra Mi'raj tersebut, Kanjeng Nabi tiba-tiba dipanggil oleh seorang dari arah kanan. "Wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar. Saya hendak bertanya sesuatu kepadamu." Namun Kanjeng Nabi tidak menolehkan kepalanya sedikit pun dan enggan menjawab seruan orang tersebut. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah seruan dari orang Yahudi." Ingatlah, seumpama baginda Rasul tadi berkenan menjawab seruan itu, sudah barang tentu umat baginda Nabi akan menjadi Yahudi semua. Lantas Kanjeng Nabi berangkat lagi. Tiba-tiba beliau dipanggil-panggil seorang dari arah kiri. "Wahai Muhammad, saya meminta kamu untuk berhenti sejenak dan menunggu saya. Saya ingin bertanya sesuatu hal kepadamu." Namun Kanjeng Nabi tidak menghiraukannya. Kanjeng Nabi berkata, "Siapa lagi itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah seruan yang berasal dari orang Nasrani." Ingatlah, seumpama baginda Rasul menjawab panggilan orang tersebut, tentu umat baginda Rasul akan menjadi Nasrani semua. Selanjutnya, Kanjeng Nabi berangkat lagi. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan seorang wanita yang kedua lengannya terbuka. Dia memakai perhiasan yang serba indah. Dia kemudian memanggil-manggil, "Wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar saja. Saya hendak bertanya kepadamu tentang suatu hal." Namun Kanjeng Nabi enggan berhenti dan tidak menoleh. Kanjeng Nabi berkata, "Siapa wanita tersebut ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah dunia." Seumpama baginda Rasul tadi menjawabnya, sudah barang tentu semua seluruh umat baginda Rasul akan memilih kehidupan dunia dan enggan memperhatikan kehidupan akhirat. Dikisahkan dalam sebuah syair, "Ingatlah bahwa sesungguhnya dunia itu hanyalah tempat bersinggah bagi seseorang, menetap di kala malam hari, dan ketika pagi tiba, ia akan segera pergi lagi." Kemudian Kanjeng Nabi berangkat untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan orang tua di tepi jalan. Dia memanggil-manggil, "Wahai Muhammad, kemarilah sebentar." Jibril berkata, "Bergegaslah dalam melangkah ya Rasulullah." Lantas Kanjeng Nabi bertanya, "Siapakah orang tua tersebut ya Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lain adalah iblis. Dia berusaha untuk menggoda baginda Rasul agar berkenan mengikuti perbuatannya." Kanjeng Nabi mengayunkan kakinya kembali. Tiba-tiba berjumpa dengan seorang wanita yang sudah lanjut usia. Wanita tersebut berada di tepi jalan. Dia memanggil-manggil kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Muhammad, saya mohon kepadamu agar kamu berkenan untuk berhenti sejenak. Hamba hendak bertanya kepadamu." Kanjeng Nabi tidak menolehnya dan bahkan tidak menghiraukannya. Lantas Kanjeng Nabi berkata, "Siapa dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah sedikit gambaran dari alam dunia yang usianya sudah sangat tua renta, sudah sangat dekat dengan datangnya hari kiamat." Setelah itu, Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga sampai di Baitul Maqdis. Beliau masuk lewat pintu gerbang Al-Yamani kanan. Lantas Kanjeng Nabi turun dari buruk dan mengikat buruk tersebut di dekat Masjidil Aqsa, di mana tempat itu adalah tempat yang terdahulu pernah dijadikan oleh para nabi untuk mengikat buruknya. Tidak lama kemudian, berkumpullah para nabi. Kanjeng Nabi melihat dan memperhatikan para nabi tersebut. Sebagian ada yang masih berdiri, ada juga yang ruku, ada pula yang sujud. Lantas ada yang berazan dan dilanjutkan dengan iqamah. Para nabi itu berdiri dan berbaris semuanya hingga menjadi beberapa shaf. Semua menunggu siapa yang akan menjadi imam sholat berjamaah saat itu. Kemudian Jibril memegang tangan Kanjeng Nabi dan menarik ke depan untuk menjadi imam. Selanjutnya, Kanjeng Nabi pun menjadi imam dari para nabi untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Menurut riwayat Imam Ka'ab, malaikat Jibril yang berazan, lantas seluruh malaikat pun berbondong-bondong turun dari langit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh nabi dan rasul. Selanjutnya, Kanjeng Nabi menjadi imam salat dari seluruh malaikat, nabi, dan rasul. Setelah salam, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad,
tahukah kamu siapa orang-orang yang sholat di belakangmu tadi? Kanjeng Nabi berkata, saya tidak tahu Jibril. Jibril menjawab, semuanya tadi adalah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas para nabi dan rasul tersebut saling memuji Allah dengan puji-pujian yang bagus. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, kamu sekalian saling memuji-muji kepada Tuhanmu, dan saya juga akan memuji dan memuja kepada Tuhan saya. Lalu saat itu, tiba-tiba Kanjeng Nabi merasakan rasa haus yang sangat dahsyat. Kemudian Jibril datang dengan membawa segelas arak dan segelas susu. Lantas Kanjeng Nabi mengambil dan memilih susu. Jibril berkata, Baginda Rasul telah memilih fitrah agama Islam. Seumpama Baginda Rasul memilih arak, sudah dapat dipastikan bahwa umat Baginda Rasul akan banyak yang bersifat durhaka dan tidak ada yang mentaati Baginda Rasul, kecuali hanya sedikit saja. Menurut riwayat lain, sesungguhnya gelas yang dihidangkan itu ada 3. Adapun gelas yang nomor 3 tersebut berisi air putih. Jibril berkata, seumpama Baginda Rasul tadi meminum air putih, sudah barang tentu umat Baginda Rasul akan mati tenggelam dalam kemaksiatan. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, gelas yang nomor 3 tersebut adalah madu yang merupakan pengganti dari air putih.